Selamat pagi, saudaraku. Kekristenan itu bukan sekedar bagian dari hidup kita, tetapi memang seluruh bagian dari kehidupan kita. Itulah kekristenan. Berarti bukan hanya beragama Kristen, tetapi seluruh kehidupan kita mengikuti jejak Yesus, seperti Yesus. Tapi sayangnya banyak orang menjadikan kekristenan itu hanya sekedar sebagai sebagian dari hidupnya. Hanya beragama. Jadi mereka tidak sungguh-sungguh mengkloning Yesus, berjuang mengenakan pribadi Yesus di dalam segala tingkah laku hidup dimanapun mereka berada. Sampai kekristenan itu menjadi hidupnya. Ini cara berpikir yang seharusnya dikenakan semua orang Kristen. Kristen menjadi seluruh kehidupan kita tanpa topeng, tanpa manipulasi lagi. Di dalam seluruh perilaku kita kenakan kehidupan Yesus. Karena selama ini kita jenuh melihat kekristenan yang hanya penuh dengan topeng. Betul gak saudaraku? Di gereja kita bisa luar biasa, tetapi di luar dari gereja itu menjadi pribadi yang berbeda. Menjadikan kekristenan sebagai seluruh hidup artinya semua perbuatan kita sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga kita menghidupkan Yesus di zaman ini melalui hidup kita. Dari apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita renungkan, itu yang menjadi pertimbangan kita, saudaraku. Seharusnya kita selalu memperagakan hidup Yesus setiap saat dimanapun. Bukan hanya di gereja dengan kalimat-kalimat rohani yang memukau. Bukan, tetapi di luar gereja, di marketplace, di lingkungan sekitar, kita mengenakan hidup Yesus. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Galatia 2:19-20. Kehidupan seperti ini yang mestinya kita gumuli, saudaraku. Dan menjadi persoalan utama dan satu-satunya dalam hidup kita. Kenapa kok jadi persoalan, Pastor? Karena tidak mudah lakuin ini. Mengenakan hidup Yesus itu tidak mudah. Kita memiliki kehidupan kita sendiri yang sudah kita jalani. Ada yang belasan tahun, puluhan tahun. Irama kita sudah terkunci seperti itu. Cara kita berbicara, sikap kita, watak kita, kebiasaan kita udah terkunci semua. Udah membentuk gitu loh. Sudah permanen jadinya. Betul gak saudaraku? Hari Minggu ke gereja udah kunciannya kan begitu. Ya kan? Itu pun kadang datang terlambat. Kalau nggak bisa datang online, nah kan begitu. Sekarang kunciannya udah dibuat begitu semua. Pertengahan minggu datang, udah tengah minggu, ibadah tengah minggu udah. Habis di luar itu, banyak manusia merasa udah bebas, hidupku aja, udah. Nggak bisa begitu, saudaraku. Maka perilaku hidupnya tidak seperti Yesus Kristen hari ini. Maka pertanyaannya, kalau Yesus hidup di zaman ini, seperti apa dia? Ya seperti kita. Pengikut Kristus harusnya seperti menghidupkan Yesus itu. Maka Alkitab berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya hiduplah sebagai anggota keluarga kerajaan Allah yang benar. Model dari anggota keluarga kerajaan Allah itu adalah Yesus itu. Maka Alkitab berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran, perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Artinya kita harus berpikir, berperasaan seperti Tuhan Yesus ketika menjadi manusia. Dan itu permanen. Bukan beberapa menit, beberapa jam, beberapa hari, beberapa bulan. Tapi sepanjang waktu hidup kita. Every moment in our life harus seperti Yesus. Mungkin udah belasan tahun, puluhan tahun, mungkin seseorang sudah punya irama yang keliru, irama hidupnya. Mungkin dia bisa punya bipolar Christianity. Wah, kalau di gereja kelihatannya
rohani banget. Tapi kalau di luar gereja beda. Nah, begitu-begitu saudaraku, kita harus mulai berjuang mengikis. Mengikisnya, kita mematikan step by step terus. Kita gak bisa hidup di gereja seperti anak Tuhan, di luar gereja kita seperti anak dunia. Gak bisa begitu saudaraku. Kekristenan hanya menjadi bagian hidup, gak bisa. Maka kita harus menjadikan kekristenan itu seluruh hidup. Mestinya kekristenan itu menjadi seluruh kehidupan supaya kita paham bagaimana menjalani hidup dengan mengenakan pikiran, perasaan Kristus. Bisa dikatakan mustahil, tetapi apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Ada Roh Kudus yang akan memimpin kau dan saya, sehingga kita bisa menjalani hidup dengan mengenakan pikiran dan perasaan Allah. Hanya orang-orang yang berjalan dengan Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus setiap saat yang bisa dipimpin bagaimana mengenakan hidup Kristus. Hidup Kristus itu, hidup seperti Kristus itu, bagaimana kita mengenakan di dalam setiap keputusan, setiap pilihan, setiap tindakan. Semuanya sesuai dengan pikiran dan perasaan Kristus. Itu sukar loh saudaraku. Dan bukan hanya sukar, kalau tanpa Roh Kudus mustahil dilakuin. Tapi Roh Kudus akan menuntun orang-orang yang sungguh-sungguh mau belajar mengenakan hidup Yesus. Karenanya firman Tuhan berkata, jadikan semua bangsa muridku, supaya mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Selain irama hidup kita yang sudah salah selama bertahun-tahun, yang harus terus dirombak, kita juga menghadapi banyak masalah. Tidak sedikit orang yang fokusnya berubah kepada persoalan-persoalan hidup akhirnya. Bukan lagi ke Tuhan. Bukan fokus kepada Tuhan bagaimana belajar mengenakan pribadi Yesus, mengenakan pikiran perasaan Yesus. Melainkan fokus kepada masalah hidup. Karena masalah hidup itu mencengkeram manusia, saudaraku. Dan setan memang bermain di situ. Masalahnya berat, menenggelamkan seseorang. Wah, ini menjadi salah satu halangan. Betul, itu berat untuk orang. Sehingga dia tidak fokus lagi sama Tuhan. Sebenarnya peristiwa-peristiwa itu membuat kita sempurna loh. Itu membuat kita sempurna. Maka jangan gagal fokus saudaraku. Kita harus melihat berkat kekal di balik masalah hidup. Karena melalui pergumulan hiduplah Tuhan menyempurnakan. Tuhan sedang memoles kita lebih baik. Alangan lain untuk mengenakan kehidupan Yesus adalah bujukan dunia yang menampakkan keindahannya. Benar itu berat banget itu. Kuasa gelap itu membujuk kita supaya kita bisa menikmati kesenangan dunia. Konsumerisme, materialisme, itu mulai digaungkan kan sekarang. Maka faktanya banyak orang terhanyut di dalam keindahan dunia itu. Orang bukan lagi sukses di mata Tuhan yang dia kejar, tapi sukses di dunia. Bagaimana aku bisa dihormati orang? Bagaimana orang menganggapku kaya? Bagaimana aku bisa memiliki ketenangan hidup dengan aku menyimpan lubung-lubungku penuh? Maka menjadi Kristen itu, kalau kita mengerti kebenaran begini ya, menjadi Kristen itu perjuangan saudaraku. Itu grade kehidupan yang paling sulit menjadi Kristen itu. Tapi Roh Kudus bisa menuntun kita, pasti menuntun kita. Maka sediakan waktumu berdoa, mendengar firman, bertemu Tuhan, encounter with God, intimacy with God. Dan jangan melakukan apa yang tidak membuat imanmu bertumbuh. Jangan bergaul dengan mereka yang tidak takut akan Allah, yang membuat engkau tidak bertumbuh dalam Tuhan. Karena kekristenan itu harus menjadi hidup kita, seluruh hidup kita. Di dalam kita menjalani ini, kita harus menjalaninya seperti Yesus kita hidup ini. Kita mendahulukan kerajaan Allah. Dan orang-orang yang mendahulukan kerajaan Allah adalah orang-orang yang dilayakkan masuk surga. Pasti saudaraku. Maka mari kita menjadikan kekristenan kita seluruh hidup kita.
Kita menjalani dari detik ke detik, menit ke menit, hari ke hari hidup kita dengan mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Renungkan ini, saudaraku. Jadilah manusia yang benar. Jadilah Kristen yang permanen. Fokusmu kepada Yesus. Fokusmu kepada langit baru, bumi baru. Kejar itu dan manjakan hati Bapa setiap hari, setiap ada kesempatan dalam hidupmu dan hidupku. Selamat pagi, saudaraku. Tuhan memberkati.